Pop, tapi kalau pelatih yang diinginkan atau yang banyak direkomendasikan oleh supporter tuh siapa sih? Bernardo Tavares. Tavares. Iya. Termasuk salah satu yang kemarin ikutan interview. Udah buka komunikasi ya, cuman beliau juga udah menyampaikan posisi beliau. Oh, striker. Pelatih. Kembali lagi di Free Kick. Lebih bebas ngomongin bola. Di sini tempatnya. Wih, Dan kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola yang sekaligus menjadi. Direktur Persis Solo. Woi, ada Mas Gimba. Seru sekali ini ada segmen pertama. Bukan dong, Enggak, udah. aku sedang mencoba menjadi stadium announcer yang Ah. belum pernah menggunakan jasa MC biasa dulu. Saya juga belum pernah stadium announcer. Makanya kalau MC biasa belum pernah. Saya padahal bisa loh. Golazo. Kurang outfit. Itu nggak bisa saya. Kurang outfit lo ya. Outfit. Outfit lo ya sekali jadi stadium announcer langsung diundang ke Bromis. Wah, karena viral. Ya, viral. Dan posisinya waktu itu menang, Pop. Iya. Itu. Aku jadi stadium announcer 2 kali. Waktu itu Mas Trubus kontak gue. Iya. Kalah. Makanya jangan anda kayaknya. Dua kali Iya. kan. Makanya saya Ganti-ganti. akhirnya mengundurkan Stadium diri announcer. dan merekomendasikan MC biasa aja. Jadi stadium Belum pernah kan announcer. Mas MC biasa Iya, berdua gitu. seru banget itu. Ada regulasi nggak? Boleh nggak sebenarnya kalau stadium announcer berdua? Berdua. Misalnya Boleh. Vincent Desta, Boleh. Abbas Pipon. Wah, iya boleh. Katulan Boleh. sisa saja ya Mas. Boleh ya? Boleh. Kawan-kawan mau Mas? Bisa coba. Oke. Wih keren. Buran. Kalau Enggak, aslinya udah enggak. membaik ya. Enggak komentator dong. Enggak yang pas gol. Oh, kan iya. Pergantian pemain dilakukan oleh Persis Solo. Pemain dengan nomor punggung 9, Ramadan Sananta, digantikan oleh pemain nomor 10, Kodai. Wah gitu. Nomor 11 siapa tadi? 10, Nomor 11 siapa tadi? 9, Siapa? Tadi. Ramadan Sananta. Oh bukan itu, striker Piala Dunia. Wih. Susah namanya. Pergantian pelatih. Oh, pergantian pelatih. Kan belum lah. Gimana tuh Mas? Gimana tuh, Mas? Nah, ini yang seru-seru ini nih. katanya mau Kita coba ditunda. agak sedikit kesini Iya, Bob, ya, iya. biar kita suaranya juga oke, Iya. visualnya juga Oke. oke. Katanya udah mau didenda nih. Belum. Siapa Masih yang bilang? berapa Sebentar. lama lagi sih? Kok denda kenapa? Kan nggak mencantumkan pelatih kepala. Si Persisnya. Persis. Iya. Mau didenda. Mau didenda. Siapa Mas yang mendenda? Regulator. Komdis. Regulator gas. Regulator gas di. Komisi disiplin. Oh. Iya. Enggak sih, I-League. I-League. Tapi belum nih, masih Belum. berapa lama lagi? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih. Sebentar, berapa lama tuh Mas? Lama apa? Peraturannya. Durasinya, berapa lama? Padahal secara informasi yang beredar katanya mulai tanggal 8 November. Konstitan belum. Ya. Terus kalau misalnya regulasinya udah 30 hari sudah lewat dong. Kalau terhitung sejak hari ini ya. Iya. Ya. Ini udah lewat, Kan ini udah tanggal 10 Kamu nih. hitung tanggal biasa ini. Iya. Iya, makanya. Ayo kerja lah. Oh hari ini. Oh. 5 hari lagi. 5 hari. Ya masih ada waktu lah. Oh gitu. Loh, sepak bola tuh ada hari kerjanya. Ada Pak. Ada. Lah kan kerja orang. Senin sampai Jumat. Tergantung. Kalau enggak di bola itu gimana sih? Ada hari kerjanya kan Hari orang kerja. pada kerja Pak. Oh, Sabtu Minggu libur. Iya. Lah kalau ada Sabtu Minggu pertandingan? Enggak semua itu kan dihitung hari kerja. Kalau pertandingan malah weekend semua Kerja. kan. Iya. Semuanya weekend. Oh. Itu tuh kalau ada pas latihan libur gitu loh Pak. Itu hari libur. Oh, pas international break itu enggak? Tergantung sih. Jadi selama ini kita tetap koordinasi sama komunikasi ya. Regulasinya seperti apa. Karena kan kita juga tahu banyak perubahan regulasi yang kita nggak tahu. Ya. Termasuk itu sebenarnya juga menentukan taktik komposisi tim kita sebenarnya. Ya. Bukan tim kita ya, semua tim juga sama sebenarnya. Ya. Ketika regulasi berubah, taktiknya juga udah mulai berubah. Benar. Contoh nih kayak
baru musim ini kan jumlah kuota pemain asing ditambah lagi. Ya, Ya akhirnya kan ada banyak tim yang menggunakan mayoritas pemain asing. pemain asing. Iya, iya, iya. Ya kita nggak tahu kan, padahal kan ada yang berpikir ya kualitasnya mungkin akan meningkat, Iya. tapi pemain lokalnya malah takutnya nggak bisa Turun. maksimal. Iya. Iya, 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 iya. Ya kita ngikutin aja sih. Tapi kalau kaitannya sama tadi denda, insya Allah lah kita nggak kena denda. Oh, nggak kena denda lo. Soalnya saya baru ngitung juga nih kalau misalnya dihitung hari kerja ya. Wah, ini Kalau dia. misalnya hari kerja seminggu cuma 5 hari, Ya. berarti masih ada waktu sampai tanggal 19 Desember. Ya, Tapi kalau misal hari kerjanya adalah 6 hari dalam seminggu, maksimal adalah minggu ini berarti. ya kita juga masih kemarin juga sempat diskusi ya. Kan kita terakhir main tanggal Terakhir main 29 ya? 29. 29. Terus kita masih main lagi besok tanggal 20-an. Iya. Lawan apa ya Bali? Dewa. Dirinya sendiri. Iya. Lawan Dewa kan tanggal 20. Lawan Dewa, iya. Terus kita juga tahu kalau kompetisi ini kemarin itu sempat diliburkan kan pemain tim-tim kan meliburkan pemainnya. Karena SEA Games. Karena apa ya? Aku lupa ya, tapi kan memang hampir semua tim sempat meliburkan timnya itu 3 sampai 4 hari ya. Nataru. Kita juga Operasi nggak tahu. Zebra. Tapi yang jelas Betul, betul. yang jelas kan kita koordinasi terus gitu. Aturannya seperti apa supaya kita tidak melanggar seperti apa. Mas, tapi mau nanya, emang kalau misalnya nanti dendanya gede ya? Gede 100 juta katanya. 100 juta. Mantep. Iya, lumayan itu. Tapi kan kita punya Gavani Kastanya. Iya. Iya. Ada Oh masukan. iya, ada pemasukan ya. Iya. Masih untung sih sebenarnya, kan Iya. pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran ya. Iya. Denda juga, wah omong. Gitu. Jangan ya, tapi jangan ya. Ya, ya. Enggak, ada juga tim yang katanya punya strategi memang lebih baik bayar denda dulu. Oh gitu. Lebih baik. Iya, iya. Ya kayak Persebaya dulu pas ngangkat Uston. Uston. Iya. Enggak, kenapa Kasihan banget. Sakit apa? Bukan. Dia kan. Diangkat tuh karena mau diselebrasi. Wih, gitu Iya. ya. Iya. enggak, kenapa ada yang mengatakan bayar denda dulu aja deh. Karena kan nggak punya pelatih nih. Iya. Ya. Berarti kan nggak gaji dong pelatihnya. Iya. Udah nggak gaji dulu kan. Terus mending bayar dendanya dulu sambil kita cari pelatih yang betul-betul satu paket sama pemainnya. Ya, nah, kalau persis Mas, mending bayar denda dulu sampai menemukan pelatih yang tepat atau Apa pelatih dulu? pelatih dulu biar nggak kena denda. Kalau pertanyaannya gitu ya kita mau jawab kita udah deket sih sama pelatih sekarang. Weh. Berarti Berapa? Dekat berapa pelatih nih yang sekarang mendekat banget? Enggak, bahasanya kan bukan ganti pelatih ya, tapi pelatih baru. Pelatih baru. Berapa calon pelatih baru? Kita sudah mewawancarai hampir 8 pelatih kok ya. waktu wawancara pakai baju putih, bawahnya hitam nggak Mas? Enggak, pakai Zoom. Pakai Zoom kita. Malam Natal dianggap nggak? Malam Natal mau wawancara. Enggak, enggak yang bisa saya sampaikan ternyata memang dari semua pelatih-pelatih yang kita coba komunikasi kan kita selalu menanyakan visinya seperti apa, konsepnya seperti apa, udah pernah lihat pertandingan kita selama ini apa Belum belum, ya. terus punya catatan apa, kemudian itu kan pasti akan kita samakan persepsinya dengan Kebutuhan tim. kebutuhan tim dan tim pelatih lah. Tim pelatih termasuk pemain. Iya. Pemain ya kita juga ajak ngomong apakah betul nih. Jadi misalnya sempat wawancara beberapa pelatih kita nanya, kok ada masukan seperti ini ya misalnya. Kita tanya sama pemain ya, toh. Pemain punya tanggapan seperti apa. Terus kita jadinya membandingkan antara pelatih Coach Peter seperti apa, Ya. bagusnya seperti apa. Saya sebagai direktur sih ketika wawancara sih nggak banyak bertanya teknis ya, justru yang bertanya kan tim kepelatihan dan akhirnya saya jadi lebih tahu. Oh, Kamu tanyanya apa Mas? nggak sesimpel Jamaah itu ya. belum.
rumus Pitagoras dari tendangan. Enggak, kalau aku kan lebih banyak tanya kan, kamu udah pernah, kalau yang udah pernah di Indo kamu, aku pasti nanya, gimana kamu nangkep Indonesia seperti apa? Oke. Atau misalnya kalau pelatihnya memang yang kita wawancarain memang belum pernah sampai di Indonesia, ekspektasi itu kayak apa? Gitu. Contoh kita selalu menyampaikan Solo ini kota yang kecil, ya. Mungkin beda dengan kota Jakarta, kita bisa menawarkan lebih ke kemudahan, keramahan, iya. Tapi supporter kita juga militannya luar biasa loh ya. Kamu sadar nggak? Jadi jangan bandingin dengan tim yang lain atau tim yang seperti apa, kamu harus tahu dulu. Atau kalau dia pernah melatih di Indonesia, kita tanya, emang kamu pernah latih di mana? Di mana aja? Atau kalau dia misalnya pernah main juga misalnya, ya kan? Kita nanya. Nah, aku lebih banyak nanya tentang itunya. Kalau tim kepelatihan kan lebih nanya tentang taktik, lebih tanya tentang konsep. Satu kali interview gitu biasanya berapa lama, Mas? Kemarin itu? 1 sampai 2 jam ya. Lama juga ya, kayak ngobrol-ngobrol. Iya. Ya, dia kan pertama ngomong dulu ya, terus kan kita juga tanya misalnya, kamu pakai formasi apa sukanya? Oh gitu. Berarti dia tuh presentasi dulu, Mas? Iya, dia cerita dulu. Biasanya dia cerita dulu, terus kemudian ada beberapa yang udah ngasih lihat, udah motong video pertandingan kita misalnya. Dia udah ngasih lihat, terus dia bilang, ini yang kurang gini misalnya. Pakai CapCut ya, Mas? Motong video. CapCut-nya nggak premium. Karena kan muncul logonya tuh, CapCut. Iya, enggak, kadang-kadang mereka juga pakai bahasa-bahasa yang saya juga nggak ngerti ya, kayak analisa yang pakai GPS itu juga dipertanyakan. Oh gitu. Ya. Mas, tapi kan kalau tadi Mas Gida bilang ini sudah pernah melatih ke Indonesia belum, melihat kultur budaya sepak bola Indonesia itu bagaimana? Berarti yang di interview kemarin tuh full semua orang luar, Mas? Orang luar. Bukan orang luar sana. Kalau studio. Luar negeri. Iya, luar negeri ya. Iya. Oh gitu ya. Berarti full. Nah, dari beberapa nama. Tadi ada beberapa. Yang paling jauh dari mana, Mas? Paling jauh apa lagi? Negaranya? Negaranya. Aku nggak tahu ya, jauh-jauh. Eropa ada, Eropa. Amerika Latin ada. Iya. Nah, ini kalau preferensi Mas Ginda sendiri. Mas Ginda lebih cocok pelatih Amerika Latin atau Eropa atau Asia? Enggak, kalau aku sih jujur, yang kita nggak mau lihat hanya timnya aja ya. Kita juga lihat kompetisinya udah hampir setengah musim nih. Iya. Terus kalau aku mau bilang kita mau lolos dulu ya udah diajar lagi nih, tiap hari diajar. Dari dulu janjinya gitu, dari dulu mau perbaikan. Ya aku juga bilang, ya tapi kita tetap mau hati-hati. Nah yang perlu kita lihat kan sekarang sebenarnya kan tim mana yang bakal jadi masih bisa kita kejar dan tim mana yang kayaknya ya udahlah. Iya. Losin aja itu, kita nggak mungkin lah kayak apa ya, Persib, ya. Borneo misalnya kan terlalu jauh ya, Mas. udah settle lah. Iya. Tapi ketika kita lihat yang di atas kita kan gapnya masih kecil-kecil semua. Iya. Kita juga lagi nganalisa tim lawan kita, kompetitor kita itu mau lawan siapa aja, home-nya mereka di mana saja. Nah, itu juga jadi catatan. Kita udah ngitung kok, ada beberapa home yang mungkin wah bakal berat nih home-nya. Ada home yang mungkin ini harusnya bisa kita ambil. Begitu juga sebaliknya dengan yang away. Nah, kita juga ngomong nih sama si pelatih, kamu udah ngeliat dari sisi itunya enggak? Kalau itu kan dia pasti udah ngomong kan, skemanya dia seperti apa, dia suka gaya permainan seperti apa. Kita mau nyamain dan itu pasti akan kita nanya ke tim pelatih kita. Karena kan tim pelatih juga udah punya data. Kenapa misalnya Castaner kemarin di Bikin gol. 2 pertandingan golnya Ciame misalnya. Karena masuk Piala Dunia. Nah, jangan sampai udah ketemu nih mainnya seperti apa, ya tahu loh. Jangan sampai turun lagi. Nah, kita berharap memang ada skema, ada pelatih yang betul-betul bisa mengoptimalkan semua lini. Nah, tapi pertanyaan Pipa tadi belum terjawab, Mas. Apa? Dari mana tuh?
Wah ya belum dong. Enggak, karena Preferensi aja suka mana. Misalkan nih kayak kan timnas nih, kita ibaratin timnas aja lah. Ya. Timnas kan ada Luis Mia. Udah pernah dilatih Sintayong. ya, Sudah pernah dilatih Patrick Patrick Kluivert. Kluivert. Mas Kinda, menurut Mas Kinda, timnas ini bagusnya yang pas dilatih siapa? nggak sih, nggak bisa ngeliat. Nggak, kalau itu nggak bisa lihat. Maksudnya gini, kalau kayak persis ini aku lebih ngeliat misalnya gini ya, cara berbicara, Oh, komunikasi. komunikasi. Iya sih, bener. Gitu. Soalnya kan dari pelatih-pelatih yang sebelum-sebelumnya Iya, iya, out itu, problem terbesarnya kan pasti komunikasi, Mas. Iya. Yang Iya, harus iya. ada translatornya. Bahkan ada pemain yang beli Alphalink. Duh, awas Pak Al-Faling. Apa nih? Al-Faling Rausum. Maksudnya kan- Sekarang musimnya pelaut, Bro. Wow, bro, 2.400.000. Ya. Terus gimana? Kalau pelatih Penting, aku nggak penting kita. lebih prefer ketika kan ada pelatih yang translatornya, terus kita udah ngomong dari awal, pemain kita itu banyak negara loh ya. Iya, iya. Jepang, Jepang, Portugal, Indonesia, Irlandia, gitu. Indonesia. Nah, kalau aku lebih suka pokoknya pelatih yang cara bicaranya mudah Gampang. dipahami, komunikasi juga gampang. Gak usah jauh-jauh, waktu pertama kali ketemu tim, ternyata susah juga ya ngomong sama tim. Karena mau ngomong dikit, tahu-tahu si salah satu translator motong. Karena dia mau jelasin lagi. Iya. Wah, aku bayangin ini Wah, kalau berat banget tuh ya. ini kalau ini pelatih misalnya nggak bisa Inggris, mau dari manapun ya. Iya. Tapi jadi kendala nggak ini sama pemain lainnya? Iya, gitu. iya, iya. Atau jangan-jangan malah jadi pemain kita yang nggak, si translatornya nggak paham apa yang harusnya dia sampaikan. Benar, Iya, karena iya. sebagus-bagusnya taktik, sebagus-bagusnya ide dan lain sebagainya, kalau komunikasinya nggak bagus, ya susah, Iya. nggak nyampe bener. kan. Soalnya cuacanya bagus, komunikasi kita yang jelek. Nggak. Langitnya cerah. Tapi kan kelihatan waktu zamannya siapa? STY itu siapa tuh si JJ. JJ kan setiap kali menjelaskan semua juga udah tahu nih. Ya. Dan kita tahu betul kok Sintayong jarang ngomong pakai bahasa Inggris. Iya. Dia selalu pakai bahasanya. Kemudian kalau Patrick ya hampir semua pemainnya juga bisa bahasa Belanda dan Inggris. Jadi kan komunikasinya ketemu. Jadi Iya, aku iya. bilang ya kalau komunikasinya bagus ya saya rasa itu. Terus yang bisa saya sampaikan sih hampir semua pelatih yang kita wawancara, ajak diskusi, penyampaiannya sama sih. Secara tim potensinya ada. Iya. Secara kualitas sebenarnya punya potensi ini. Ini bukan nggak usah takut ini sebenarnya dengan kualitasnya. Pertanyaannya kenapa hasilnya memang Iya. maksimal selama Iya. ini. Pertanyaan di situ. Iya, iya. Dan itu hampir semuanya menyampaikan seperti itu. Jadi kita masih berdiskusi, masih memastikan dan belum lagi kompetitor-kompetitor tim lain yang juga masih ada yang Ya. cari pelatih. Ya. Gitu. Barengi ya, Mas, ya. Kita tahu kok ada ternyata juga ada ada pelatih yang suka masih mengadu-ngadu kita antar tim lah ya kan. Wah, sana juga penawarannya bagus. Waduh. Oh, bandingin. Ya tahu terus kita nggak mau perang harga ya. Iya. Iya, iya. Kita punya Ngomongin dia kok di Banding. Enggak, kita kan memastikan ya oke lah pelatih siapa nanti yang kita anggap paling tepat dan nanti di tahap bursa pemain ya kita akan cari pemain mungkin. Kita mungkin akan ganti pemain mungkin atau kita mungkin akan minjem pemain atau mungkin kita akan minjemin pemain kita juga. Iya sih. Pot, tapi kalau pelatih yang diinginkan atau yang banyak direkomendasikan oleh supporter tuh siapa sih? Bernardo Tavares. Tavares. Iya. Termasuk salah satu yang kemarin ikutan interview. Udah buka komunikasi ya, cuman beliau juga udah menyampaikan posisi beliau. Oh, striker. Pelatih, posisinya pelatih Pak, posisinya. Bercanda biar cair. Iya, tapi itu Enggak, posisinya pelatih. dia masih punya apa ya istilahnya ya, dia masih punya urusan yang kita juga harus menunggu urusannya selesai. Saya rasa itu sih yang salah satu itu yang bisa apa kita masih harus menunggu ya. Iya. Seperti apa dia? Berarti kemungkinan besar kalau itu siapa tadi namanya?
Pelatih. Bambang Suroto. Fernando Tavares. Fernando Tavares tidak mas berarti untuk Ya, belum saat bisa ini. ya. Kita masih Belum nunggu bisa ya. menentukan. Jadi Sibuk. Kenapa ini nggak STY? ST lah. STJ. STJ itu, ST Jumbo. Sulistri Yuwono. STY kan lagi nganggur. Tapi Iya. STJ itu salah satu yang masuk ini mas. Enggak sih. Interview, enggak? Enggak lah kalau interview enggak. Padahal kita duit ada loh. Wis. Dari Sang Dermawan, Irfan Kastanya. Enggak, itu juga lagi kita urus kok. Oh ya, soal pencairan itu. Pencairan itu positif. Ya, cair. Target nih bos. Oh. Enggak, kita target sih lawan Dewa pelatih sudah datang. Jadi dari beberapa nama yang sudah agak mengerucut, saya udah ngomong sama tim siapapun yang nantinya akan kita putuskan, non teknisnya atau administrasinya udah clear semua. Maksudnya pastikan kalau memang nanti dia harus naik pesawat dari luar, ketersediaan pesawatnya ada. Pastikan visanya udah aman. Pastikan kalau dia datang misalnya hari apa ya, kan tanggal 20 hari apa sih? 20 hari Jumat ya? Sabtu. Sabtu ya. Ya. Kalau dia datang di minggu-minggu ini, siapapun yang nantinya akan kita kunci, gitu. Kan dia juga masih saling tawar menawar lah ya, Iya. masih Iya, menyamakan iya. persepsi. Kita udah dalam tahap-tahap finalisasi aja sih sebenarnya Oh. dari semua calon. Terus ada yang misalnya juga masih harus pamit dengan klub sebelumnya misalnya. Nah, kita mau mastiin itu. Jadi begitu deal semua udah tinggal angkut aja maunya. Kalau manca-manca semua berarti Nandar Iskandar nggak masuk ya? Nggak masuk. AFF bro, AFF dari tahun 2000. Keren Nah, banget. berarti bisa disimpulkan nanti ketika match lawan Dewa sudah punya pelatih baru ya? Betul. Oke. Insya Allah. Ya karena kalau udah lepas dari itu kayaknya udah didengar. Kapan sih itu? Minggu depan. Di sela-sela kalian berangkat Tegal dan juga Semarang. Oh, berarti itu akan ada pelatih baru. Yes. Wih. Ada baru. Berarti ada welcome-nya di sosial media. Welcome ya. Pasti si Roto sedang bekerja ini. Wah, itu sedang bekerja ini menggunakan AI pasti. Oh, seru sekali. Kalau pemain, Pemain. Sebentar, sebelum main aku masih mau tanya. Oke. Kan pasti Mas Gina selaku direktur juga mendengar rumor-rumor beredar dong. Betul. Rumor-rumor yang beredar mengenai pelatih terkanyar yang akan menakodai Persolo. Karena rumor terbaru Butiran Debu bang. Bukan. Beda itu lagi. itu band rumah. Nah, dari sekian banyak rumor yang beredar, ada nggak yang maksudnya emang dia akan jadi pelatihnya selanjutnya di Persis dari Mas Gina sendiri? Ada. Ada ya berarti? Ada. Dari sekian banyak nama yang beredar? Ya, dari sekian yang berbeda. Saya udah tahu ini. Berarti ya, Siapa tuh? Haryadi Kapelo. Haryadi Kapelo. berarti dari rumor yang beredar ada satu nama yang benar ya? Dari sekian banyak nama lah. Iya. sebenarnya. Bisa ya, bisa tidak. Oh. Kan baru pengerucutan. Jadi ada yang udah kerucut tapi kok malah nggak beredar nama ini. Ya udah. Oh gitu. Oh. Wah, seru ini. Patrick Kluivert. Sebelum ketemu lagi tadi ada yang nanya di Instagram live ya tadi ya. Jadi ada akun dari Revolution Persis. Dia Keren. menanyakan Nonton live ya? Itu Ah. resolusinya nanti nonton di YouTube Android, ya. Android. Aduh. dia nanya CLBK apa awalnya? CLBK apanya ki pelatih yang baru? Ya nggak bisa ngomong dong. Ya, nggak. CLBK ini kemungkinannya berarti kan ada Cilok gua. Wih. wow. Ada CLBK, Coach Leo. ada Coach Leo, Ada ada Milo sama ada Jason Dato. Tiago. Dato ya Dato. Jackson Estiago juga. Jackson. Iya, iya. Iya. Ada nggak dari mantan-mantan yang wawancara lagi? Ya kan cuman itu kan, Pati itu kan. Iya. Ya. Ada nggak? Yang apa? Diwawancara. Loh iya dah, komunikasi semua lah. Oh, berarti ada kemungkinan juga CLBK CLBK dong Mas. Cilukba. Wow. Enggak, sekarang ini kan posisinya gini ya. Kita harus memastikan ya toh.
betul kita mau cari pelatih, kita udah kemarin udah sepakat, ya udahlah kita tanggal 20 udah mulai lah. Mungkin kan enggak ini pelatih datang tanggal 20. Udah clear belum ini dengan pemain, tim pelatih yang lain, termasuk dengan Coach Peter, ya, kita clearin semua. Makanya aku selalu bilang, saya nggak bisa bilang kita akan ganti pelatih, tapi akan ada pelatih baru ya. Karena Peter masih. Ya, kita kan masih ada diskusi yang belum selesai. Nah, kenapa saya belum bisa ngomong siapa aja atau hanya atau CLBK? Ternyata apapun yang kita sampaikan nantinya biasanya bisa jadi catatan dari orang-orang atau siapapun atau agen atau siapapun untuk mengklaim. Gitu. Ada kok pelatih yang datang ke kita tapi yang nawarin ke kita beda-beda orang nih. Akhirnya kan kita sampai nanya nih, agenmu yang mana ini? Gitu. Gitu. Agennya yang mana ini? Ya kan? Kalau saya mau nawarin pelatih boleh, Mas? Pelatih padel. Iya, pelatih padel. Boleh. Kalau itu boleh. Ayo. Solo padel. Ada lapangan tenis ya. Iya. Jadi saya bisa menyampaikan, saya ini memang direktur ya, tapi segala hal yang kaitannya dengan pelatih, pemain sebenarnya nggak usah ke saya. Gitu. Kalau mending mendekati tim pelatih. Kalau yang ke Mas Ginda yang apa? Bisnisnya atau ya normalnya aja kan banyak kok DM yang masuk, banyak WA yang masuk, terus menawarkan pelatih, pemain. Ya saya mana tahu tuh pemainnya siapa, pelatihnya siapa, kemampuannya apa, kebutuhannya apa, mana saya tahu. Saya bilang gitu. Tapi kan jangan ke saya. Saya kan paling kalau kamu nawarinnya siapa misalnya ya STJ ya tanah loh, wah masuk akal nih, wah itu lihat budget, wah kayaknya nggak mungkin kan sesimpel itu. Tapi ketika pemain asing udah asing di telinga ya toh. Nah, kan aku yang bingung jawabnya. Tapi sebagai apa ya, jembatan, maksudnya orang kan masyarakat Solo atau Persis fans kan taunya Mas Ginda sebagai direktur. Iya. Dia kan ke Mas Ginda dong. Boleh sih sebenarnya. Apakah nanti aspirasi dari supporter ini juga akan disampaikan ke tim? Atau hanya sekedar wah ini nggak masuk akal, ya udah nggak usah di. Nggak, aku kan nggak bisa menerima ya. Misalnya ya, semua BA, semua DM apa semua tanya, aku sih bisa aja terima. Tapi ketika nanti, wah aku komunikasi, wah makhluk konconnya ada tendensi ya. Aku mau menghindari konflik itu sebenarnya. Iya. Gitu kan. Ketika nanti pelatih datang, ketika tim sudah ngomong, terus mereka menyampaikan, oh ternyata kita butuh pemain di posisi nomor sekian. Ya ayo. Sekarang nggak bisa ngomong. Tiap hari selalu ada yang nanya kok. Pelatih sopo gitu loh. Ojo jogging wae to Pak. Mbok timnya diurus. Ya kan. Aku mau jawab apa coba? Ya. Sudah diurus, ini saya lagi jogging. Enggak kan mau jawab sudah, takutnya udah tahu-tahu kita nggak tahu dia siapa. Tahu dia terus dia klaim ini loh DM ini loh deloken iki Pak Ginda harus jawab kan. Takutnya jadi salah lagi. Tapi yang bisa saya sampaikan kita nggak pernah diam, kita selalu pastikan dan saya tipikal yang cek dan recheck. Toh nanti siapapun yang akan kita putuskan nanti saya akan menyampaikan alasannya kenapa. Kan banyak kok yang bilang misalnya, kenapa enggak misalnya, Dato, ya tahu loh, mumpung dari Kediri udah enggak misalnya, kenapa enggak Milu, ya tahu loh, kenapa enggak Medina misalnya, ya tahu loh. Terus ada yang kemarin ngomong siapa itu, yang keluar dari klub semua itu Pak, dari Persebaya itu siapa? Si siapa itu namanya? Terus yang dari Madura, terus kemarin ada yang ngusulin yang dari Biak, ya kan, terus kan, ya jangan ke saya, apalagi cuma DM ya kan, terus aku mau jawab apa, ini sudah ada tim yang lagi bekerja, yang lagi menyaring, mencari yang terbaik, dan saya selalu ingatkan, aku yang lainnya aja, ya udah ya tanggal 20 ya, kita kalau bisa jalan, ya udah ini waktu udah terbatas. Oke. Datang landing langsung latihan.
Ya. Oh, Ibaratnya. iya. Mas Ginda, dengan waktu yang sangat terbatas ini, saya mencari pelatih itu kan kalau aku coba rangkum tadi ya, pertama karena memang kebutuhan tim seperti apa, Ya. kedua karena background calon pelatihnya akan seperti apa, dan yang terakhir kan budget nih. Ya. Dari ketiga klasifikasi ini yang paling berat, maksudnya yang akhirnya memberatkan untuk dipilih itu lebih kemana, Mas? Budget. Budget ya? Budget. Bener. Enggak, budget itu bukan karena budget pelatihnya ya, tapi karena kita juga mau persiapan untuk menambah kedalaman tim, nambah pemain. Oh. Dengan budget yang pas bisa dipakai buat yang lain. Iya. Ya dari insight yang kita dapat dari bukan hanya dari yang kita interview ya. Ya. Mulai dari pemain, bahkan bukan pemain Persis pun gitu, yang kenal. Mereka selalu hampir semua rata-rata menyampaikan ini masih bisa dipoles. Iya. Ini masih bisa dipoles, ini di luar hasil ya. Ini yang aku agak sulit ketika kalian misalnya nanya, oh tapi kan kalah terus Mas. Ya kalau itu aku nggak bisa jawab gitu. Tapi secara polesan masih dimungkinkan, secara mengejar yang lainnya masih dimungkinkan. Ini belum dead end ini. Ya. Ini belum dead end ini sebenarnya ibaratnya. Masih ada peluang, masih ada semangat, makanya kita maunya di tanggal 20. Iya. Gitu. Tadinya kan mungkin ya udah kenapa nggak kita pakai taktik yang kayak kemarin? Kita yang tim lain misalnya. Oh yaudah kita Januari aja sekalian cari pelatih langsung cari pemain. Tapi kan kita juga tahu, kita mau cari pemain ternyata pemain yang bagus nggak mungkin akan dilepas. Iya. Ya dong. Ya kan, pemain yang bagus. Eman-eman Betul. ya. Jadi kan kalaupun nanti kita mau nyari yang bagus, belum tentu dari sini. Iya. Gitu loh. Nah, mungkin kita masukin pelatih supaya dia juga dapat udah ngeliat sendiri nih Ya. timnya seperti apa. Bukan hanya analisa yang dia lihat selama ini di rekaman-rekaman pertandingan Persis sebelumnya misalnya. Tapi saya punya solusi satu, Mas. Apa itu? Ini dia. Ini solusi ini. Wah, apa nih Bang? Solusi dari apa dulu Bang? Solusi dari semuanya. Oke. Messi Toro dikembalikan sebagai pemain dan pelatih. Irit. Pemain dan pelatih. Bayarnya 1, dapatnya 2. Combo ya. Ya gitu. Combo. Kalau jadi pelatih nggak bisa main. Lah, bisa aja. Bisa Bang. Bisa. Pemain paling banyak yang dimention Messi memang yang diharapkan kembali. Tapi kembali nggak? Ya kan belum bisa ngomong. Oh iya. Tapi kayaknya pengen ya Mas. Ya balik lagi gitu. Kayaknya sih betah-betah aja sih kalau lihat orangnya dia Iya, juga. istrinya disuruh. Ngapain? Ya kegiatan. Kegiatan biasa. Mas, Dijogein. tapi budget nyari pelatih berapa tuh Mas tahun ini? Kalau boleh tahu nih. Wah ya Nah, kalau boleh Range-nya. kalau boleh aja ya. Antaraan. nggak bisa ngasih tahu kalau itu. Tapi Pak, harga pelatih itu nggak lebih mahal dari pemain, Pak. Nggak lebih mahal. Akin dari ada. pemain. Yakin? Akhirnya ada. Yakin. Oke. Kamu cocok jadi manajer. Kecuali Sahabat bot. makasih. Cocok lo kamu. Makasih. Kalau jadi manajer Manajer benar-benar. padel. Nah, iya, manajer padel. kecuali memang pelatihnya yang tayar 1 gitu, Pak, kayak Patrick Kluivert. Tapi bisa nggak sih Messi itu beneran jadi pelatih dan pemain? Nah, Jadi harusnya nanti bisa. dia ada tombol di sini. Pelatih on, oke. On, off. Pelatih, pemain On, off. on gitu. Iya, tapi Messi Doro kayaknya saya requestnya cuma 1 deh itu ya. Apa ya? Messi Doro. Pengennya ada Messi Doro lagi. Iya, iya. Messi Doro itu sedang Kita lagi. usahakan ya. Oke lagu dong. Wah, Kita usahakan Messi Doro. Fuad Sule pengen Fuad Sule nggak? pengen Tuh aja jadi. dikencet Fuad Sule. Ya, jadi pelatih tuh gede banget. Iya, ya. Mantap ya. Ya, So, ada lagi yuk. Rigo. Tadi ada juga yang komen di Instagram. Apa tuh? Apa tuh? Ibnu Arfa 23 kalau saya tadi. Hmm. Saya kira tadi doang
Mas Ginda itu. Oh, bukan dong, bukan Nick doang dong. Ketahuan umurnya ya? Umurnya ketahuan. Oh, umurnya ketahuan. Itu doang wah parah. Extra jos. Ya, Nick aja. Iya, malah banget bikin iklan sama Del Piero. Del Piero ya, keluar dari tembok muncul. Pakai baju garis-garis. Ini garis-garis juga sih. Iya, Nick doang. Ada lagi kan? Aku sih Oh, dari kamu ya. Nggak, aku lebih mau nanya situasi para pemain sih setelah kemarin akhirnya masih gagal meraih hasil positif ya. Ya. Imbang di Bali terus kemudian kalah di Mengenaskan ya. Ya di comeback sama PSM Makassar di kandang. Betul. Ya. Jurgen Klopp. Kondisi terkini mental pemain gimana mas? Ya sebenarnya sampai hari ini kok setelah hasil yang belum juga menemui hasil positif. Hasil kemarin itu evaluasinya kan secara pertandingan dan secara statistik sebenarnya oke ya toh. Tapi kenapa bisa kalah ya toh loh. Terus ada banyak masukan karena kita terlalu Overconfidence. terlalu masih ngejar lah ya toh. Iya, iya. Ya toh. Padahal sudah unggul misalnya. Hmm. Nah yang itu yang pemain sih gak ada masalah ya. Kayaknya udah mereka juga berharap pelatih yang baru nanti bisa menghidupkan suasana dan kuncinya memang di situ sih sebenarnya. Butuh motivasi baru aja. Oke. Pelatihnya berarti harusnya ini. Mario Teguh. Mario Teguh. Sobat sober yang ada di sini. Bila Anda ngantuk, Nggak sempat ngopi. ambil saja batako. Tapi ya gimana? Enggak, ya berarti kesimpulannya tadi ya, maksudnya sebelum laga terus lawan Dewa atau away ke Dewa kita sudah punya pelatih baru ya. Ya insya Allah ya. Nah, itu aja sih. Oke. Jadi kita tinggal menunggu nih, menunggu postingan itu akan dimunculkan. Ya, ditunggu lah. Iya. Makanya. Tuh takut rotul yuk. Kapan tuh? Mending takut rotul pasti. Iya. Pastinya takut rotul. Wah seru banget ya. Iya. Aduh seru sekali. Ya. Bukan ada pelatih yang baru bisa Tune in langsung ya. langsung tune in Iya langsung. lah. bener. Bayangin aja kalau pelatih baru dan hasil pertandingannya positif. Karena Wah. di Desember ini harus menghadapi 2 laga away kan. Betul, dua laga Itu away. yang cukup memberatkan sebenarnya untuk pelatih baru tuh. Iya. Mana siapa sih? Kalau Dewa sama Persik. Iya. Dewa. Dewa pakai Ari Lasso lagi. Iya, Persis sama Padahal Dewa sama Persik tuh harusnya Dewa Persik ya. Kan yang ada Dewi Persik ya. Iya. Menurutmu nanti pas melawan Dewa dengan pelatih baru menang atau tidak? Kalau Persik dulu menang, Persik. Dewa. Dewa menang. Karena Dewa ini lagi Dewanya yang menang. kita menang. Oh, Persis Solo. Iya. Nanti 2 laga away ini menang semua. Amin. Amin. Aku realistis ya minimal 4 poin lah, imbang di Dewa sama di Persik. Karena kan Persik juga pelatih baru kan. Karena kan dia juga akan melalui fase adaptasi ataupun itu lah. Ada Ya. pelatih baru akan langsung cocok atau enggak. Udah lah langsung apik. Kalau kamu tadi menang semua, Menang semua. Minimal 4 poin lah. 6 poin. kalau kalah semua. Ya nggak apa-apa. Kalau Mas Gina? Optimis pokoknya. Optimis. Bagus. Jadi kita punya beda-beda. Soalnya kita punya striker keren. Siapa tuh? Siapa tuh? Kodai Tanaka. Dari Tanaka sama Sutanto Tan. Kan bukan striker. Iya, bukan striker ya. Iya. Iya sih. Ya sudahlah kalau gitu terima kasih Mas Ginda. Oke. Kita akan lihat lagi nanti Tanggal- prediksi kami apakah Ya. benar atau tidak. Nanti Apakah akan yang diulang benar, ya. Linggo yang benar atau saya yang benar. Yes. Yang jelas sih sebagai orang Solo yang merasa memiliki Persis Solo. Benar sekali kami optimis itu ingin pasti. optimis dan pastikan Mas Daro kembali pulang. Ya. Mas Gila terima kasih Sama-sama. sudah Oke. ngobrol di Thank you Mas. Free Kick kali ini buat teman-teman yang Sobat sedang Free Kick, menonton yes. ini ya, menonton video ini pastikan subscribe dan juga like channel ini, share ke sosial media kamu kalau misalnya nanti ini sudah tayang ya. Saya Abbas Rozak Saya lebih buat dan juga Mas Gila pamit dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di Free Kick. lebih bebas ngomongin bola. Di sini tempatnya. Bye.